Terima kasih Anda masih bersama kami dalam special report pidato penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2023 bersama saya Eliza Hasan. Setelah mendengarkan paparan dari Presiden Jokowi, kita sudah bersama dua narasumber spesial kali ini yang telah hadir di studio untuk membedah postur RAPBN 2023. Sudah hadir di studio Bapak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, serta ada Mbak Telisa Aulia Valianti yang merupakan Kepala Ekonom BRI Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih Mbak Telisa dan juga Pak Luki telah bergabung bersama kami. Kita akan membedah apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan nota keuangan dan juga RAPBN 2023. Nah ini kita lihat semangat optimis masih ada di tahun ini dan tahun berikutnya. Tapi kita juga lihat tadi dalam pidato nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di tengah kita lihat IMF juga masih memprediksi bahwa ekonomi global masih akan tertekan, akan melambat signifikan. Kita dilihat di sini yang mengatakan menjadi 32% di 2020 dan di 2023 ini adalah 2,9%. Tapi dari Pak Luki sendiri dan juga Mbak Telisa melihat ke depannya untuk perkembangan ekonomi saat ini dan ke depannya akan seperti apa Pak Luki? Terima kasih Mbak Lisa ya. Jadi mungkin pertama kalau kita lihat gambaran ekonomi kita, ekonomi Indonesia saat ini, itu sebetulnya Indonesia relatifly sangat baik dibandingkan katakanlah negara tetangga, peers atau negara yang lain. Kalau misalnya kita lihat angka-angkanya saja, kemarin baru saja BPS merilis angka pertumbuhan triwulan 2 itu kita bisa tumbuh 5,44%. Inflasi kita terjaga masih di bawah 5%, hanya di angka 4,9%. Kalau kita lihat berbagai indikator ekonomi, neraca perdagangan kita itu mencatat surplus 27 bulan berturut-turut. Yeah. Terakhir itu 4,2 miliar US dollar. Kalau kita lihat kondisi fiskal kita, alhamdulillah sampai akhir Juli kita masih mencatatkan surplus sebesar 106 triliun. Pendapatan kita itu tumbuh di atas 50%. Kalau kita lihat sisi produksi, ada namanya PMI, itu menunjukkan indeks manufaktur produksi dari suatu perekonomian. Kita itu masih dalam zona ekspansi. Di sisi konsumsi, indeks konsumsi, kepercayaan konsumen itu juga masih sangat-sangat kuat, sangat-sangat baik. Konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi, khususnya buat industri dan bisnis, itu tumbuhnya di atas 2 digit. Artinya kembali lagi gambaran perekonomian Indonesia ini sampai dengan bulan Juli itu sebenarnya sangat-sangat baik. Itu menjadi modal yang sangat baik buat kita untuk tadi melewati tahun 2022 dan menghadapi tahun 2023. Tapi kita terus waspada. Jadi tagline-nya itu adalah kita optimis tapi tetap waspada. Karena ternyata resiko itu masih terus ada. Kita bicara tentang risiko baik dari sisi global utamanya. Tadi disampaikan Mbak Elisa bilang bahwa wah IMF sudah mengkoreksi lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Which is itu memang gambarnya cukup suram sebetulnya. Kembali lagi kalau kita ingat di awal tahun 2022 waktu kita cukup optimis. Memang ada beberapa risiko. Misalnya Bank Sentral sudah akan mulai menaikkan suku bunganya, mulai ada pengetatan kebijakan moneter dan seterusnya. Tapi overall pada saat itu sebenarnya kita cukup optimis menghadapi tahun 2022. Kemudian terjadilah perang, jadilah invasi Rusia ke Ukraina. Nah ternyata itu juga mengakibatkan membuat goncangan lah terhadap perekonomian dunia. Kemudian juga ternyata tekanan inflasi itu, tekanan harga itu semakin persisten sifatnya. Jadi akhirnya itu direspon oleh kebijakan moneter yang sifatnya makin ketat. Dalam hal ini misalnya kenaikan suku bunga. Yang sifatnya tadi dianggapnya dulu inflasi itu sifatnya katanya transitory atau sementara. Oh ternyata ini memang sifatnya permanen. Jadi responnya pun harus yang sifatnya lebih permanen selanjutnya dengan kenaikan suku bunga. Nah, jadi sekarang yang terjadi adalah ada disrupsi supply, inflasi mulai meningkat. Ternyata outlook dari ekonomi itu sendiri pun ternyata mulai mengalami
pelemahan bahkan kontraksi. Makanya sekarang orang sudah mulai membicarakan apa yang disebut fenomena stagflasi. Ekonominya stagnan, tapi terjadi inflasi. Wah, ini sangat-sangat nggak bagus lah buat suatu perekonomian. Itu yang terjadi di luar. Jadi maksudnya ekonomi besar seperti Amerika, Cina, even EU di Eropa menghadapi problem yang kurang lebih sama. Betul. Nah, karena ukuran ekonomi mereka begitu besarnya, kita bicara tentang ekonomi Cina, ekonomi Amerika, ekonomi Eropa, kalau mereka resesi, tentu akan berdampak kepada emerging market ke negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, itu yang harus risiko itu harus kita waspadai. Dari satu sisi kita optimis, tetap kita fundamental kita kuat, tapi lain pihak, wah kita juga lihat di luar sana, ini resikonya cukup besar nih. Nah, ini yang harus kita waspadai, bagaimana kita bisa mengantisipasi, memitigasi risiko-risiko tersebut. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke memitigasi bagaimana caranya, Pak Luki, mungkin saya ingin pendapat dari Mbak Telisa tadi ya, melihat bahwa pencapaian yang cukup baik kita lihat saat ini, di mana kita bisa bertahan bahkan lebih baik dibandingin dengan yang lain. Ini Anda melihat bahwa gambaran atau perkembangan ekonomi kita saat ini tadi kan kalau kata Pak Luki, kita optimis tapi kita tetap harus waspada sebenarnya untuk melewati 2022 menuju 2023. Mbak Telisa, menurut Anda seperti apa? Ya, tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Luki ya, sudah sangat lengkap. Saya mungkin hanya mau menambahkan insight aja bahwa kita pada itu trajektori short run ada kondisi-kondisi, kita fundamental juga baik. Nah, kemudian dari sisi long run-nya kita harus lihat potensial kita juga sebenarnya. Jadi kita punya banyak potensi. Satu, kita punya sumber daya alam, kita punya labor. Nah, misalkan kalau kita bicara labor kita kan masih dalam kondisi bonus demografi. Jadi kita punya penduduk muda, di mana penduduk muda ini punya daya beli juga. Mereka punya demand juga. Terutama seiring dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidato, ekonomi digital kita misalkan berkembang. Nah, itu juga yang menopang ekonomi kita. Jadi ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ya, baik dari sisi labor, capital maupun teknologi, dan itu ternyata kita memiliki itu juga. Jadi artinya secara fundamentalnya. Nah, kemudian ditambah dengan tadi yang Pak Luki sampaikan, harga komoditas kita oke, terus kemudian juga dengan koordinasi kebijakan pemerintah yang kita sudah berkali-kali melewati masa krisis ya, koordinasi kebijakan itu udah sangat baik. Itu juga menjadi modal untuk menghadapi nanti berbagai guncangan ke depan ya. Dan bagaimana juga kita memanfaatkan windfall ini ke depan juga akan jadi kunci. Tadi Pak Luki menyampaikan kita ada windfall dari komoditas. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan windfall itu untuk meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan pendidikan misalkan, nah itu juga akan menjadi modal ke depan. Jadi artinya bahwa memang kita melihat ada optimis, namun memang tetap ada resiko-resiko tadi ya, yang disampaikan global, kemudian geopolitik, dan kemudian juga resiko kesehatan tetap ada, kita juga tidak boleh lengah. Nah, kemampuan kita nanti mengendalikan kesehatan itu juga menjadi kunci dari perkembangan ekonomi ke depan. Jadi artinya kalau melihat ya sekarang tema-temanya inflasi, sisi supply side itu ada permasalahan. Nah, jadi bagaimana nanti ke depan kita menjaga ketahanan pangan dan energi itu juga kunci. Nah, kalau itu semua kita bisa jalankan, potensi-potensi yang ada itu bisa tertranslate jadi potensi pertumbuhan. Makanya tadi pemerintah punya target di 2023 tumbuhnya 5,3 sampai 5,9. Nah, di tengah downside tuh dari mana? Nah, salah satu faktornya dari berbagai potensi-potensi tadi. Jadi harusnya setelah COVID itu kan kita pulih ya, harusnya kepercayaan konsumen nanti meningkat, nilai tukar perdagangan juga seharusnya lebih baik, dan ada lonjakan dari permintaan yang tadinya tertahan setelah COVID. Nah, dengan modal itu semua, in teori kita harusnya better off di 2023, tapi tadi tetap ada challenge-challenge sehingga itu nanti menjadi PR untuk stabilitas ke depan, untuk tadi ya sinergi kebijakannya harus lebih baik dalam melakukan mitigasi tadi. Artinya untuk angka 5,3 tadi yang memang menjadi target di 2023 dengan kita memanfaatkan ini cukup optimis berarti angka itu sebenarnya Mbak Telisa? Ya, kalau pemerintah kan biasanya memang sangat optimis ya 5,3 sampai 5,9, tapi kami dari ekonom karena melihat downside risk, kami melihat bahwa di kisaran 5,2 sampai 5,6 ya. Mungkin artinya agak sedikit di bawah pemerintah. Biasa kalau ekonom cenderung lebih biasanya ya cenderung lebih pesimis dibanding pemerintah. Tapi memang harus seperti itu. Pemerintah kan harus memberikan optimisme. Tapi kita mencoba lebih melihat lagi impact dari downside risk. Tapi masih alongside bahwa World Bank 5,3 dan seterusnya. Jadi harapannya sih tetap di atas 5 ya. Oke, baik. Sebelum saya Pak Luki menanggapi, kita lihat dulu ini informasi di mana ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di level 5% dalam 3 kuartal berturut-turut. Ini menambah optimisme bahwa di tengah kondisi global yang masih tidak menentu, perekonomian Indonesia mampu bertahan di koridor positif.
Ya, sejak kuartal 2 2020 akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi nasional sempat tumbuh minus dalam 4 kuartal berturut-turut. Namun rebound mulai terjadi di kuartal 2 2022 dengan pertumbuhan 7,07%. Ya, pertumbuhan berhasil dijaga positif hingga kemudian menyentuh 5,4% pada kuartal 2 2022. Ya, kinerja positif pertumbuhan ini berhasil dicatatkan Indonesia saat banyak negara diprediksi berpotensi resesi. Survei Bloomberg menunjukkan Sri Lanka, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang memiliki risiko resesi terbesar. Ya, disusul Tiongkok, Hong Kong, Australia, Taiwan, dan Pakistan dengan 20%. Dalam survei tersebut, risiko Indonesia hanya 3%, lebih rendah dari banyak negara lain termasuk negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Oke, Pak Luki, seberapa resilienskah kita dari resesi melihat tadi ya kekhawatiran di beberapa negara sudah nampak. Nah, bagaimana Anda melihat kita? Tadi menarik ya, ini penilaian ini, asesmen ini kan dilakukan oleh pihak luar. Dan ini bukan lembaga sembarangan juga, ada Bloomberg tadi. Ya. Wah, kita Indonesia itu dinilai, kalaupun krisis itu probabilitasnya cuma 3%. Jauh di bawah tadi misalnya, tidak ada negara-negara mungkin ASEAN, Malaysia itu kurang lebih seingat saya itu 10%, 13%, Thailand, Filipina, dan yang lebih ini lagi Amerika, Uni Eropa itu sampai 40-55%. Nah, jadi dari situ aja orang, at least orang luar itu melihat Indonesia pun cukup resilient. Tadi sampaikan juga berbagai proyeksi dari IMF, ADB, World Bank. Mereka itu melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 itu selalu di atas 5%. Yeah. 5,2, 5,3 dan seterusnya. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka melihat ya cukup optimis terhadap Indonesia. Bahwa fundamental kita ternyata cukup robust, cukup kuat, cukup solid. Kita ini cukup resilient melihat berbagai atau menanganilah berbagai risiko yang terjadi tadi. Ada modal-modal seperti misalnya tadi harga komoditas yang cukup tinggi, itu kan alhamdulillah itu kita syukuri. Tapi secara overall juga ekonomi kita cukup robust. Betul. Nah, makanya tadi kalau lihat pertumbuhan kita 5,44, kita bedah lagi. Struktur ekonomi Indonesia itu 56%, 57% itu datang dari namanya konsumsi rumah tangga. Yeah. Nah, jadi kalau kita ingin mendorong growth yang lebih tinggi atau melihara growth yang tetap tinggi, pertama kita harus fokus bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Karena kita bicara tentang konsumsi rumah tangga. Makanya berbagai program pemerintah itu menjaga program menjaga daya beli masyarakat tersebut, termasuk menjaga inflasi tadi, memberikan perlinsos dan seterusnya. Kayak kemarin misalnya selama bulan 2 ada Lebaran, ya kan, ada Ramadan dan Lebaran. Pemerintah mengambil kebijakan, oke, setelah 2 tahun kita dibolehkan untuk mudik, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Ekonomi langsung bergerak, makanya kita bisa tumbuh 5,44%. Itu contoh konkretnya. Investasi dalam hal ini PMTB masih sangat penting juga. Itu akan kita dorong terus karena PMTB itu nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dia biasanya menciptakan multiplier efek paling besar biasanya investasi ini. Dan tentu saja ekspor impor, ekspor khususnya. Ekspor kita tadi memang kita diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi. Ekspor komoditas andalan kita baik batu bara, mineral seperti nikel, boksit dan juga tentu saja CPO. Nah, itu yang kita tapi jangan lupa juga kalau kita lihat pengumuman dari neraca perdagangan kita, ekspor manufaktur kita juga ternyata cukup besar. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga atau kita dorong terus. Nah, dari sisi sektor kita bicara tentang pertama, manufaktur itu paling besar share-nya dan bisa tumbuh 4%. Lagi, jadi ini menunjukkan basis growth driver-nya itu yang cukup solid karena manufaktur dan satu lagi perdagangan. Itu share-nya aja itu udah di atas 40% dari dua sektor tersebut. Kemudian tentu saja tadi kan aktivitas ekonomi, kita bicara tentang transportasi, akomodasi, makan minuman, itu dia tumbuhnya cukup besar. Itu yang membuat tadi kemarin Q2 kita, triwulan 2 kita bangkit cukup besar. Dan jangan lupa juga
kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang sifatnya inklusif. Jadi kita nggak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kita ingin berkualitas. Salah satunya bagaimana kita mengadres isu-isu tentang kemiskinan misalnya. Nah makanya alhamdulillah kalau kita lihat tahun lalu, habis ketika pandemi, jadi kita sempat angka kemiskinan kita melonjak sampai ke 2 digit, sampai 10,14% waktu itu. Nah dengan berbagai program pemerintah, salah satunya tadi dengan perlinsos, menjaga daya beli masyarakat, itu bisa kita turunkan terus. Nah, terakhir itu bulan Maret kemarin kita sudah turun menjadi 9,54 misalnya. Jadi bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga yang sifatnya inklusif. Nah, itu yang terjadi sampai dengan semester 1 2022. Dan ini jadi modal bagus buat kita untuk melanjutkan ke semester 2 2022 dan 2023 tadi. Kita sangat berharap mungkin nggak ada kejadian lagi yang sifatnya extraordinary, eksepsional. Ingat nggak kalau 2021 kita cukup optimis, terus kita mengalami namanya varian Delta. Betul. Makanya tadi kalau di chartnya Mbak Elisa tadi kan, Q2 itu udah naik, terus turun lagi Q3-nya. 2022 tadi sama juga kita udah optimis, ada muncul si perang Rusia Ukraine tadi. Betul, ya. Nah kita berharap nih ke depannya nggak ada lagi yang kejadian seperti itu. Tapi ya siapa yang bisa memprediksi, makanya kita harus waspada. Tadi. Contoh satu lagi, pandemi, ya kan COVID ini belum hilang, ya kan? Tapi bagaimana pemerintah mencoba mengamankan lah, ya kan, bahwa memastikan bahwa ekonomi tetap bisa berjalan, ekonomi bisa jalan terus. Ya salah satunya vaksin booster tadi, itu harus kita galakkan terus. Jadi kalau ada varian baru, ada outbreak baru seperti Omicron kemarin, itu mudah-mudahan dampaknya itu mungkin nggak sefatal, nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu contohnya harus kita dorong terus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau terkait dengan growth drivernya untuk kemarin cukup ya Pak ya, sampai akhirnya sampai sekarang. Tapi apakah memang ada komponen-komponen lain, Mbak Telisa, dari apa yang dikatakan oleh Pak Luki tadi, sudah cukupkah ini mampu untuk tadi ya, kita tetap harus waspada, kita tetap harus optimis lah dalam hal ini dengan komponen-komponen yang sudah dikatakan oleh Pak Luki. Menurut Anda, apakah memang cukupkah komponen-komponen itu, atau memang ada lagi komponen-komponen yang bisa menjadi growth driver kita di tahun depan? Ya, jadi memang kita butuh terobosan ya. Jadi kuncinya adalah tentunya tantangan itu akan selalu ada, apalagi di dunia yang semakin uncertain ini ya. Jadi kemungkinan tadi game changer seperti kesehatan, kemudian tiba-tiba ada geopolitik, kan baru-baru ini Taiwan juga menjadi ancaman untuk Asia misalkan yang harus kita waspadai. Jadi intinya tuh rule of thumb itu memang pasti akan selalu ada guncangan gitu ya di era yang sekarang, apalagi dengan dunia yang semakin interconnected. Nah, itu emang sesuatu yang udah given. Nah, tapi kita oleh Tuhan tentunya diberikan bagaimana kita berpikir untuk menghadapi tantangan itu. Nah, makanya inovasi kebijakannya yang harus kita tingkatkan. Jadi artinya bahwa dengan potensi yang kita miliki, sebenarnya tadi yang seperti saya sampaikan, kita tuh punya banyak potensi, kita punya kekayaan alam, kita punya kekayaan sumber daya hayati, kita punya kekayaan SDM. Nah, itu harus kita gunakan ya. Inovasi-inovasi kebijakan inilah yang kita tunggu nanti untuk menghadapi berbagai guncangan ini ke depan, supaya tadi target-target yang diharapkan oleh pemerintah tadi itu bisa tercapai ya. Jadi inovasi kebijakannya seperti apa? Misalkan gini, kalau kita lihat ini kan 3 kebijakan utama biasanya ya. Kalau kita lihat ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kemudian kebijakan struktural sektorial. Nah, misalkan ini kan semua harus saling bersinergi, dan jangan lupa itu juga membentuk suatu ekosistem, dan memang tidak bisa hanya pemerintah saja. Tadi Pak Jokowi juga tadi pagi menyebutkan mengenai ekosistem. Saya sangat suka dengan istilah itu karena sudah mengalami juga ya di dunia bisnis itu juga betapa pentingnya ekosistem. Nah, kita create ekosistem yang memang saling terconnected dan itu bisa menghasilkan suatu value added. Nah, kadang-kadang ekosistem kita itu tidak lengkap tadi ya. Jadi artinya ada yang missing dan lain sebagainya. Nah, disitulah butuh kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, dan kerangka sinergi kebijakan yang lebih kuat lagi. Dan itu harus melibatkan juga keinginan bersama ya untuk kita kalau dalam satu perahu yang sama. Nah, itu sebenarnya tadi kalau kita bicara misalkan nih, untuk dari sisi moneter, inovasi kebijakannya apa? Nah, salah satu yang kita tunggu, selain nanti tentunya kenaikan suku bunga sebagai adjustment ya untuk menghadapi inflasi. Nah, itu kan udah umum gitu. Tapi terobosan apa lagi? Misalkan BI kan bilang akan menggunakan lebih banyak juga kebijakan makroprudensial gitu. Makroprudensialnya masih cenderung akomodatif meskipun nanti suku bunga sudah naik gitu. Nah, kemudian akan di-create juga
macam-macam misalkan untuk shifting ke ekonomi hijau, misalkan makroprudensial hijau. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ada kebijakan untuk mendorong nih ekonomi hijau sebagai pertumbuhan ekonomi baru gitu. Jadi harus ada tuh inovasi kebijakannya. Terus kemudian dari fiskal ini juga untuk kembali ke 3% dari PDB misalkan di 2023. Ya. Nah ini windfall commodity tentu nggak bisa terus-menerus kita harapkan juga. Nah tadi Pak Luki sudah menyebutkan kuncinya industri nih yang harus kita dorong. Nah dengan adanya undang-undang HPP ya kita berharap itu juga bisa menjadi katalis juga untuk nanti pendapatan pajak kita supaya tax ratio-nya meningkat karena kalau tax ratio kita aman, APBN kita aman, kita bisa menjalankan program-program tadi mulai dari program untuk menjaga daya beli, program untuk mendorong produktivitas dan konsolidasi di 2023 misalkan. Jadi inovasinya tadi apa? Kerjasama dengan swasta PPP. Nah, tapi kendalanya swasta sendiri kadang-kala menghadapi bottleneck regulasi. Nah, ini yang harus diselesaikan dong oleh pemerintah, gimana update UU CK, gimana update untuk iklim investasi kita dan seterusnya. Jadi itu memang PR-nya banyak ya di situ gitu. Karena sebenarnya banyak nih yang mau invest di Indonesia, misalkan data center nih, hal yang sepele aja data center ya. Asing sudah datang ke Indonesia dengan data center. Padahal di domestik juga bisa. Nah, cuma ada kendala misalkan terkait dengan lahan, perizinan dan sebagainya serta peraturan misalkan terkait dengan data pribadi dan seterusnya. Nah, itu PR itu yang harus kita siapkan. Jadi kalau kita misalkan tadi Pak Luki bilang kita harus dorong investasi nih termasuk dalam dan luar negeri. Artinya gini, kita nyuruh ayo parkir di Indonesia, dana-dana ini. Kita nyuruh parkir tapi tempat parkirnya belum layak. Nah, itu yang harus kita siapkan juga. Jadi PR itu kita harus mempercantik tuh tadi dengan instrumen-instrumen yang juga tersedia buat mereka. Jadi kita invest di Indonesia, tapi apa sih invest di Indonesia itu baik portfolio maupun FDI. Nah, itu kita siapkan. Jadi karena memang harus kita dorong banget ya investasi ke depan karena kalau inflasi kan konsumsi cenderung akan lebih melambat ya teorinya ya dengan adanya inflasi yang dihadapi meskipun tadi ada boosting dari yang lain-lain tadi. Tapi tetap dari sisi investasi itu juga seperti Pak Luki sampaikan, saya setuju banget multiplier efeknya gede. Memang nanti penopang 2023 salah satu yang kita harapkan dengan ekspor yang ternormalize yang khusus komoditas. Nah, kita harus memang mendorong investasi kita. Kemarin di Q2 agak-agak melambat tuh 3,sekian% itu agak di bawah konsumsi. Nah, katanya karena apa? Investor masih wait and see dengan apa growth stories yang nanti Indonesia tawarkan seperti itu dan juga regulasi mereka masih wait and see. Nah, inilah yang ditunggu nanti dari pemerintah ini apa sih inovasi-inovasi kebijakannya. Karena kalau kita dengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Presiden bahwa memang pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan di sebesar 5,3% ini lebih menggenjot ke sektor swasta ya di sini dengan memperhatikan manajemen kebijakan fiskalnya. Oke, kita nanti akan berbicara mengenai target penerimaan negara kita. Firman dan juga Mbak Telisa Aulia Valianti kembali ke Pak Luki. Pak Luki terkait dengan target penerimaan kita di mana dalam postur RAPBN tadi dikatakan bahwa targetnya adalah 2.443,6 triliun. Nah, ini kalau kita melihatnya atau bagaimana untuk mengoptimalkan realisasinya menurut Anda? Oke, pertama kalau bicara tentang penerimaan, kita kan pertama lihat dulu bagaimana kinerja perekonomian keseluruhan dulu. Jadi kalau ekonominya bagus, itu akan terrefleksikan dalam bentuk penerimaannya akan bagus juga. Nah, makanya penting sekali bagaimana kita menjaga kondusivitas dari ekonomi itu sendiri. Nah, tadi ditargetkan ekonomi bisa tumbuh 5,3%. Nah, kalau ekonomi bisa tumbuh 5,3%, inflasinya terjaga sebesar 3,3%. Nilai tukarnya terjaga dari 14.750 rupiah per US dollar misalnya. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana itu ditranslasikan dalam bentuk penerimaan di sektor baik pajak, biaya cukai maupun PNBP. Nah, pertama tadi secara overall ekonomi itu dianggap kita proyeksikan akan terus membaik, solid, makanya tumbuh 5,3%. Tapi ada satu lagi faktor yang mungkin harus kita perhitungkan yaitu harga komoditas. Apakah harga ini akan tetap tinggi seperti halnya tahun 2022? Tadi kan orang kita lihat di global akan terjadi resesi itu mungkin nanti akan terjadi penurunan demand, harga akan mulai turun. Nah, itu harus kita coba lihat seperti apa. Tadi kami disampaikan APBN itu kami rancang optimis tapi tetap waspada. Nah, itu salah satunya ditranslasikan dalam bentuk kita APBN yang sifatnya tetap konservatif. Kemudian juga ada juga semacam mekanisme-mekanisme yang sifatnya bisa menyediakan buffer-buffer jika seandainya tadi keadaan tidak diinginkan terjadi, amit-amit kalau terjadi krisis misalnya, gitu kan. Itu tetap kita buat siapkan mekanisme-mekanisme seperti itu. Nah, tadi soal penerimaan,
harga komoditas itu kami lihat nggak akan setinggi tahun 2022. Kayak misalnya batu bara udah sempat di atas mencapai 400. Benar. Sekarang berapa akan kami pakai di harga batu bara di tahun 2023? CPO, wah sempat di atas 1.500. Sekarang di atas di bawah 900 lagi misalnya. Harga minyak, kami pakai asumsi 90 US dollar per barrel untuk ICP harga minyak kita. Nah itu yang kami coba memakai angka-angka yang lebih konservatif, mengantisipasi kalau harga komoditas itu tidak tinggi di tahun 2022. Itu contoh yang kami perhitungkan. Di satu sisi ada yang optimis ekonomi terus bergerak, artinya bisa mengenerate lagi revenue penerimaan yang lebih baik lagi. Tapi lain kita harus hati-hati. Nah, jadi terjemahannya tadi bahwa kami ada 3 komponen penerimaan itu. Ada pajak, biaya cukai, dan satu lagi PNBP. Nah, kalau pajak, tiga-tiganya akan tanda kutip terdampak. Bukan tanda kutip sih, terdampak dengan adanya katakanlah koreksi dari harga komoditas. Tapi karena pajak basisnya lebih luas, tidak akan sebesar dampaknya itu dibandingkan tadi jenis penerimaan yang lain. Kami melihat pajak itu dan kami lihat masih bisa tumbuh 6,7%. Dari mana asalnya? Kami punya tadi penerapan undang-undang HPP. Kami sudah memperluas basis pajak kita. Tadi kemarin kita melakukan PPS, program pengukuran sukarela, dan seterusnya. Untuk PPS tadi, kita dapat windfall tahun ini, penerimaan dari PPS, tapi kan nggak terjadi lagi tahun 2023. Tapi dari pihak basis ini data itu kan akan menjadi modal kita untuk tadi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kita memperbaiki tadi sistem core tax-nya, kita sebutnya, sistem inti dari wajib sistem administrasi perpajakannya. Makanya kita masih cukup optimis, pajak kita masih bisa tumbuh kisarannya 6,7%. Nah, memang yang berat ini biaya cukai dan PNBP, karena mereka dampak dari harga komoditas jauh lebih langsung kepada mereka. Itu mereka mungkin yang akan terkoreksi. Tapi overall kita masih cukup optimis. Kita masih bisa tadi memproyeksikan di APBN kita itu 2023 kita akan bisa mengumpulkan sebesar 2.443 triliun rupiah. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat tadi dengan target memang Anda ini menjadi realisasi yang optimis sebenarnya seperti itu ya Pak Luki. Tapi kalau mungkin Mbak Telisa sendiri kalau kita lihat nih dari tadi komponen-komponen yang dikatakan oleh Pak Luki, ada pajak, bea cukai dan juga penerimaan bukan pajak tadi juga atau PNBP ini bagaimana? Apa yang mungkin yang bisa menjadi pilar kita di tahun depan? Sementara kan kita tahu bahwa saat ini memang pajak masih menjadi tulang punggung ya Pak ya, dan juga bisa dibilang bahwa PNBP mungkin saat ini juga menjadi sebuah komoditas tinggi yang apakah mungkin juga menjadi tulang punggung tahun depan juga? Anda melihatnya seperti apa Mbak Telisa? Kalau saya melihat bahwa memang seiring yang Pak Luki sampaikan ya, kita harus melakukan reformasi karena tax ratio kita kan memang dikenal relatif rendah ya. Itu harus jadi PR juga untuk menaikkan tax ratio. Nah, tapi saya tahu tidak mudah ya. Itu mudah dikatakan, tidak mudah untuk dilakukan. Jadi meningkatkan basis pajak tadi sudah dilakukan. Ya itu pastinya kita memang harus ya, karena memang tadi dari sisi tax ratio kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara peers. Jadi memang setuju banget ke depan ketika ekonomi sudah pulih kita harus makin menggalakkan lagi terkait dengan pajak-pajak tadi, dan tadi dengan adanya undang-undang HPP tadi sudah disampaikan kita berharap undang-undangnya sudah ada, implementasinya juga mungkin perlu diperkuat ya, dan juga terutama tadi menggali potensi-potensi. Contohnya apa yang dibicarakan di G20 adalah salah satunya potensi digital, karena kan ekonomi kita shifting ke digital tapi nggak bisa dipajakin. Nah itu kan repot misalkan kayak gitu. Nah itu kita sekarang banyak ke jasa. Kalau dulu template-nya itu kan banyak kan ke industri manufaktur gitu ya, ke sektor pertambangan. Nah sekarang arah ekonomi kita ini beralih nih misalkan ke jasa, ke infokom dan sebagainya. Nah, tapi taxable apa enggak gitu. Nah itu juga yang harus menjadi potensi ke depan. Jadi kita harus menggali ya pajak-pajak itu tadi, terutama dengan kemarin ada kebijakan PSE itu kan sebetulnya arahnya juga nanti untuk ke pajak digital itu ya. Akhirnya jadi bahwa didaftarkan dulu terus nanti terdata, dan kemudian juga memang
TPN digital juga sudah diluncurkan juga. Nah, itu implementasinya tinggal diperkuat gitu karena memang nanti transaksi-transaksi tentunya banyak dengan digital ini. Jadi memang itu yang harus didorong. Terus kemudian yang kedua, saya juga melihat potensi lain yaitu dari sisi pendapatan dari BUMN. Ini juga menurut saya potensi karena belakangan ini setelah after pandemi ternyata meningkat. Memang khususnya sekarang BUMN yang relate sama komoditi, jasa-jasa keuangan itu memang melonjak cukup signifikan dari sisi labanya yang juga disetorkan kepada pemerintah. Nah, menurut saya ini BUMN ini belakangan banyak sekali dilibatkan oleh presiden ya, oleh pemerintah gitu maksudnya. Itu banyak banget diberikan preferensi dan juga peningkatan proyek dan lain sebagainya, penugasan-penugasan. Nah, banyak sekali BUMN yang baru yang juga terbentuk ya, misalkan ada Food ID dan lain sebagainya sebagai contoh. Nah, ini BUMN ini kan harusnya profitable juga, memberikan kontribusi ke negara. Jadi saya melihat itu berpotensi juga ya, selain tentunya dari yang tadi PNBP dan lain sebagainya. Tapi dari sisi yang dikaitkan dengan pendapatan BUMN, itu juga perlu dioptimalkan lagi seperti itu. Jadi kalau ekosistemnya, karena kan tadi seperti Pak Jokowi akan ke swasta, karena kan kita nggak mungkin ngarahin terus ke APBN membebani kan. Nah, jadi makanya terus kemudian tadi juga disebutkan di nota terkait dengan adanya peran BLU yang ditingkatkan. Nah, ini nanti badan-badan ini juga yang diharapkan juga bisa memberikan kontribusi yang positif. Makanya Pak Menteri BUMN juga kan sudah merapikan tuh BUMN holding-holding yang lebih baik, terus kemudian yang tidak menguntungkan yang malah menjadi beban negara kan dibersihkan lah istilahnya, quote unquote anak cucu dan sebagainya dirapikan lagi dalam holding. Dan menurut saya itu potensi besar ke depan, misalkan di bidang pangan, di bidang energi, nanti energi baru terbarukan. Nah, itu harusnya luar biasa tuh bisa menghasilkan income yang cukup besar. Jadi cukup optimis juga seandainya ini kita bisa melakukan perbaikan dari sisi mekanisme, sistem kepatuhan dan lain sebagainya. Itu seharusnya juga penerimaan perpajakan tadi yang ditargetkan pemerintah memang harus menopang ekonomi kita supaya tadi tetap mengurangi ketergantungan terhadap hutang ya. Oke, ya. Berarti artinya bahwa cukup besar juga sebenarnya potensi-potensi ini mampu untuk kita manfaatkan sebagai penerimaan negara ya sebenarnya dalam mencapai target tadi. Nah, kita coba beralih ke belanja negara sekarang. Kalau kita lihat belanja negara ini kan sebesar 3.041,7 triliun rupiah. Nah, ini kira-kira Pak Luki seperti apa mungkin kita lihat prioritasnya akan seperti apa terkait dengan belanja negara ini? Ini kan kita tahu bahwa gejolak masih ada, masih ketidakpastian masih kemungkinan akan terjadi juga. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketidakpastian ini. Apakah mungkin ini akan terjadi juga refocusing pada saat nanti atau seperti apa? Oke, pertama saya akan bicara APBN secara keseluruhan dulu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Presiden ya, bahwa 2023 adalah tahun konsolidasi fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen bahwa kami setelah masa pandemi, inilah masa yang sifatnya extraordinary, kita melakukan relaksasi. Salah satunya misalnya kondisi yang extraordinary tadi, bahwa defisit fiskal kita, defisit APBN kita diizinkan untuk melebihi 3% PDB. Nah, sekarang sudah 3 tahun, kita akan kembali lagi ke disiplin fiskal kita. Salah satunya adalah menjaga defisit APBN kita di bawah 3% PDB. Dan itu yang kita akan lakukan di tahun 2023 ini. Makanya defisit yang kita rancang untuk APBN 2023 ini adalah sebesar 2,85% PDB. Tadi kita sudah bicara tentang penerimaan sisi pendapatan, seperti apa, sisi penerimaan negara seperti apa. Kita optimis, tapi juga harus realistis. Makanya saya bilang tadi bahwa salah satunya faktor penentu soal harga komoditas. Kita nggak bisa setinggi tahun ini misalnya. Berarti kan harus kita koreksi. Nah, bagaimana dengan sisi belanja? Ya kan? Tadi penerimaannya terbatas nih. Kita tetap menuju konsolidasi fiskal 2,85% PDB untuk defisitnya. Nah, belanja ini harus kita kendalikan. Nah, makanya tagline kita pakai adalah spending better. Kita mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Bagaimana kita belanja, alokasi belanja itu bisa menghasilkan hasil yang seoptimal mungkin. Itu gambar besarnya. Nah, bagaimana dengan fokusnya? Tadi sebenarnya kita ada lima area yang akan menjadi kita prioritaskan. Pertama, pembangunan SDM. Nah, di situ bicara tentang anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, termasuk juga sebenarnya perlinsos di situ kan. Tapi kemudian juga kita bicara tentang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tadi saya sampaikan untuk kita bangkit pemulihan ekonomi ini, salah satunya pembangunan infrastruktur memberikan efek multiplier yang paling besar. Ada penciptaan lapangan kerja, ada supply chain-nya, dan seterusnya.
Ketiga, tetap kita akan mendorong terus reformasi birokrasi. Oke. Yang keempat, kita bicara tentang bagaimana tadi revitalisasi industri kita. Tadi bagaimana kita bangkit dalam kondisi seperti ini, mulai ekonomi kita salah satunya mendorong pihak swasta itu salah satunya di sektor industri. Yang kelima, kita bicara tentang pembangunan ekonomi hijau. Itu yang big picture-nya. Nah, kemudian kita translasikan dalam bentuk tadi angka-angkanya. Keberpihakan kita seperti apa. Tadi contohnya bahwa kalau pendidikan, pembangunan SDM itu sebenarnya pengennya kita punya SDM yang pintar tapi sehat. Ya kan? Dua-duanya harus tuh. Makanya tadi anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi penting. Anggaran pendidikan kita secara undang-undang dasar sudah digariskan bahwa harus 20% dari PDB. Jadi kita mengalokasikan hampir 608 triliun untuk anggaran pendidikan kita di 2023. Berikutnya lagi tadi bahwa kita kan ingin terus menjaga daya beli masyarakat. Kita ingin terus mengurangi kemiskinan. Kita ingin tetap membangun pembangunan yang sifatnya inklusif. Jadi tetap masih dibutuhkan namanya Perlinsos, anggaran untuk perlindungan sosial. Kita mengalokasikan hampir 409 triliun untuk Perlinsos ini tadi. Nah, tema yang kita ambil itu adalah sifatnya itu perlindungan sosial yang sifatnya sepanjang hayat tapi adaptif. Sepanjang hayat itu maksudnya ada yang memang di usia dini membutuhkan bantuan, mungkin dari mencegah stunting, ya kan, sebelum bayi baru lahir misalnya, even sejak di masa kandungan, ketika dia masuk sekolah apa yang dibutuhkan, sampai dengan yang lansia apa yang dibutuhkan. Jadi ada berbagai program perlindungan sosial untuk tadi semua kelompok umur sesuai dengan kebutuhannya tadi. Nah, itu dari yang Perlinsos. Kesehatan kita alokasikan hampir 106 triliun. Bagi sama juga ini untuk kita membangun, insya Allah pandemi sudah selesai. Dalam artian anggaran pandemi itu, yang langsung pandemi itu bisa kita kurangi. Tapi tetap pembangunan kesehatan itu tetap menjadi sektor prioritas buat kita. Baik yang dari sisi yang ini primernya maupun sekundernya, itu preventif sifatnya, itu terus kita dorong terus. Makanya alokasi anggarannya pun cukup signifikan di sana. Infrastruktur kita hampir mengalokasikan sebesar 392 triliun. Sama juga angka itu menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah serius untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur nanti ada istilahnya namanya above the line yang memang sifatnya belanja, ada yang sifatnya below the line dalam bentuk investasi. Tapi intinya adalah sama-sama membangun infrastruktur. Nah, itu dari angka-angka saja sudah menunjukkan bagaimana keseriusan pemerintah membangun sektor-sektor tersebut. Oke, baik. Nah, tadi kalau dilihat Mbak Telisa, sektor-sektor yang anggaran-anggaran yang memang dianggarkan tahun ini juga masih kita lihat berdasarkan kalau evaluasi kemarin Mbak Telisa ada dikatakan bahwa realisasi anggaran PEN juga kemarin masih belum maksimal juga kan sebenarnya Pak Luki. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa bagaimana kita kembali memaksimalkan mungkin belanja negara ini agar memang target-target yang diharapkan dapat berjalan sesuai, Mbak Telisa? Iya, tadi seperti mengacu yang disampaikan Pak Luki ya terkait spending better itu menurut saya memang sangat perlu ya. Artinya kan karena sayang sekali kalau misalkan dia sudah dialokasikan tapi kemudian tidak termanfaatkan karena sesuatu hal ya. Memang kalau kita lihat kan belakangan juga pemerintah ini belanjanya juga terkontraksi ya. Memang terutama juga selain pusat juga di daerah ya, alasannya itu karena di daerah sendiri kemampuan penyerapannya juga cukup rendah ya. Jadi PR juga ke depan. Jadi artinya saya melihat bahwa ya pusatnya juga perlu dioptimalkan belanjanya, terus kemudian juga dari daerahnya sendiri. Ya seperti biasa lah, tadi kan masalah planning, terus kemudian juga mungkin kadang kan di tengah tahun ada guncangan dan lain sebagainya ya, sehingga memang sometimes itu beberapa kan anggaran juga ada technical problems lah ya dalam implementasinya. Nah, seperti juknisnya dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal teknikal seperti itu mungkin perlu makin disimplifikasi, apalagi dengan era digital ya. Maksudnya ketika ini contoh nih saya alami nih di suatu KL gitu, spending untuk sesuatu kegiatan itu kemudian lag sekitar 6-7 bulan gitu karena ada perubahan sistem. Nah kayak gitu-gitu maksudnya itu kan jadi ada lag time ketika dia berdampak kepada pertumbuhan ekonominya gitu kan, karena tadi jangan sampai ya nanti numpuknya di akhir tahun lagi kan itu yang akhirnya jadi terburu-buru juga dalam spendingnya. Nah
perubahan teknikal kayak gitu-gitu harusnya bisa diantisipasi dengan lebih cepat ya. Jadi artinya bahwa kita menyadari ada masalah birokrasi dan sebagainya. Makanya tadi kunci reformasi birokrasi menurut saya sangat penting karena banyak sekali bottleneck dari diagnostic growth itu memang permasalahannya di reformasi birokrasi termasuk dalam penyaluran anggaran ini sendiri ya yang kadang menghambat gitu. Jadi masalah-masalah teknikal seperti itu memang perlu diperbaiki baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Contoh juga kemarin anggaran subsidi itu tidak pupuk ya. Misalkan saya kemarin melakukan studi terkait dengan subsidi pupuk misalkan. Nah, itu banyak hal yang teknikal seperti RDKK-nya, kemudian Pemda-nya yang memang kurang agresif ataupun kurang dalam penyalurannya sehingga dead times-nya dan sebagainya. Jadi itu juga banyak sekali kendala-kendala di lapangan yang memang itu menjadi penghambat padahal anggarannya ada. Jadi banyak sekali. Jadi kita juga selain butuh perencana yang baik, itu juga butuh implementator yang baik. Jadi memang harus ada ya ditingkatkan gitu bagaimana implementasinya itu supaya lebih baik lah. Tapi kalau dengan prioritas yang udah dibuat pemerintah sih saya rasa itu sudah sangat baik ya. Cuma tinggal memperbaiki dari sisi implementasinya tadi yang di lapangan gitu. Iya. Jangan sampai bottleneck di akhir tahun akhirnya sampai Presiden Jokowi iya betul. baru saja mengumumkan atau baru memanggil semuanya baru jalan nanti. Jangan sampai begitu. Baik, kita masih akan ada satu segmen pemirsa, kami akan kembali Pak Luki, mungkin tadi ya, kalau kita berbicara mengenai defisit RAPBN 2023 yang ditargetkan 2,85% DPDB ini, seberapa optimiskah kita di angka itu? Melihat bahwa situasi saat ini kan kita nggak tahu ya, kan depannya akan tapi apa. Tapi kita tetap harus optimis tadi, sesuai dengan harapan kita adalah kita tetap optimis, tapi realistis dan tetap waspada, seperti itu. Ya, tadi kan sudah membahas tentang penerimaan, kemudian belanja, jadi sampailah angka defisit. Itu angkanya kurang lebih sampai 598 triliun rupiah atau 2,85% PDB. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin seberapa optimis merealisasikan pembiayaan tersebut, karena kan harus mencari menambah pembiayaan itu gimana caranya. Bagaimana strateginya nih? Nah kan strategi pembiayaannya gimana nih? Nah, pertama tadi sampaikan kita kan sudah melakukan apa yang disebut konsolidasi fiskal. Defisit kita dikembalikan ke bawah 3% PDB. Nah, artinya kebutuhan pembiayaan pun kita akan lebih kecil dibandingkan dengan tahun ini yang masih di atas 3% PDB. Jadi insya Allah harusnya dari sisi besaran, dari sisi size itu kan lebih kecil. Itu kan kita sangat butuhkan karena 2023 tadi akan jauh, kondisinya kan masih sangat-sangat menantang. Nah, kami salah satu paket kita dalam kondisi pandemi yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perpu, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 adalah tadi relaksasi defisit kita bisa di atas 3% PDB. Kemudian ada satu lagi nih sebetulnya adanya dukungan dari Bank Indonesia dalam bentuk mereka bisa membeli penerbitan SBN kita sebagai negara pemerintah di pasar perdana. Nah, itu jadi satu paket juga tuh. Itu akan berakhir di tahun 2022. Artinya tahun 2023 nggak akan ada lagi tuh paket bagaimana BI, Bank Indonesia ikut membantu pembiayaan dari pemerintah tadi. Nah, jadi tantangannya 2023 itu kondisinya masih sangat menantang. Kami sampaikan tadi dengan adanya kenaikan suku bunga dari bank sentral di Amerika, di berbagai bank sentral di berbagai negara, itu kan cost of fund akan meningkat. Jadi biaya bunga itu akan pasti meningkat, ya kan? Nah, kemudian tadi ini kalau masih suasana masih negatif, ya sentimen negatif itu masih mempengaruhi bagaimana investor berinvestasi di negara berkembang termasuk Indonesia. Itu yang risiko yang harus kita lihat. Nah, di satu sisi tadi support dukungan Bank Indonesia itu sudah tidak ada lagi di tahun 2023 ini. Nah, tapi berita bagusnya tadi bahwa di sisi size, di sisi besaran defisit tadi kan sudah menurun. Jadi tugas kita untuk tadi mencari pembiayaan itu nggak sebesar di tahun 2020, 2021 atau 2022. Nah, bagaimana kita merealisasikannya? Nah, strategi itu jadi penting di sini. Kayak misalnya, contohnya, kami punya dukungan juga dari namanya lembaga multilateral, bilateral development partner kita. Kita bicara tentang Bank Dunia, ADB, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dari Jepang, JICA, dari KfW, Jerman, dan seterusnya.
itu kita bisa mendapatkan support dalam bentuk pinjaman program namanya. Itu akan kita optimalkan. Kita akan mengoptimalkan lagi investor domestik kita termasuk yang retail. Jadi ini ada fenomena menarik nih. Di masa pandemi justru penjualan retail kita, SBN Retail itu meningkat terus. Karena ternyata orang justru makin aware, makin sadar untuk berinvestasi. Nah, SBN Retail kita ini kan feature-nya satu, aman. Tapi tetap dia kuponnya, return-nya itu menarik. Nah, aman kan karena tadi ini produknya pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Dan yang nggak kalah pentingnya juga ini mudah nih, karena sekarang semua bisa diakses lewat gadget kita, semua secara online. Jadi semua anytime, anywhere itu bisa membeli SBN Retail kita dengan kupon tadi yang menarik. Nah, ternyata ada fenomena, alhamdulillah di dalam 3 tahun terakhir ini penjualan SBN Retail itu minatnya itu sangat baik. Dan ini menarik juga nih, ternyata sekarang pembeli majority yang dominan adalah generasi milenial. Jadi kesadaran investasi mereka pun udah makin baik. Nah, itu juga akan memperdalam namanya pasar keuangan kita. Dalam artian makin banyak lagi domestic investor kita untuk bisa ikut berinvestasi, memperdalam pasar keuangan kita. Nah, itu tadi bisa ikut juga membiayai APBN kita tadi melalui pembelian SBN Retail. Nah, kemudian juga tentu saja tadi ekonomi makin membaik, perbankan, asuransi, dana pensiun itu pun akan terus bisa meningkatkan support mereka untuk berinvestasi di SBN kita. Terakhir kami bersama DPR juga kami sedang berencana untuk melakukan revisi perbaikan di peraturan legislasi di sektor keuangan. Itu lagi istilahnya lagi kami jalin terus bagaimana kita harapannya bisa juga memperbaiki perbaikan undang-undang di sektor keuangan yang beberapa undang itu udah terlalu lama, udah out of date. Nah, itu mudah-mudahan juga bisa membantu kita juga memperbaiki sektor keuangan kita, salah satunya bisa memperdalam pasar keuangan kita, memperbanyak lagi basis investor domestik kita. Oke, baik. Nah, ini terakhir juga nih untuk Mbak Teresa, dengan tadi strategi yang dikatakan oleh Pak Luki dan juga tantangan ke depannya ekonomi kita juga menampaknya juga ya masih kita juga masih ada tantangan ke depannya, bisa dibilang seperti itu ya ke depannya. Jadi Anda melihat seberapa optimiskah kita mampu dengan postur yang sudah tadi dibacakan oleh Presiden Jokowi, Anda melihat seperti apa? Ya, yang terpenting kalau menurut saya satu adalah kita kredibilitas kebijakan. Jadi masyarakat juga percaya dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, itu juga yang harus kita jaga. Jadi yang penting masyarakat itu percaya, karena dalam kondisi sekarang kan kita lihat ya Sri Lanka tadi yang dicontoh-contohkan yang itu karena adanya ketidakpercayaan. Nah, saya studi banding dengan Jerman ya, salah satunya rakyat itu tenang meskipun di Jerman kayak gimana gejolaknya, mereka sudah sangat mature. Jadi kepercayaan kepada pemerintah bahwa ya pemerintah tuh hadir, negara itu ada gitu loh untuk kita menghadapi berbagai tantangan. Itu satu dulu. Dan yang kedua, baru kita bicara stability dari tadi, stabilitas sektor keuangan, stabilitas fiskal, stabilitas moneter dan lain sebagainya. Itu memang perlu untuk dijaga, termasuk stabilitas harga dan lain sebagainya. Juga 2023 jangan lupa ada tahun politik. Itu juga yang harus kita jaga, stabilitas politiknya. Nah, once itu ini, baru kita bisa bekerja nih ekonomi. Nah, terutama saya juga ingin melihat bahwa tadi fiskal moneter udah oke. Di moneter menurut saya salah satu PR terbesar adalah intermediasi perbankan. Ya, jadi bagaimana kemarin itu likuiditas perbankan itu cukup tinggi. Nah, kredit growth sudah membaik sekarang. Nah, tapi tadi untuk UMKM agar itu bergerak untuk membantu ya, itu juga sangat penting. Jadi nanti kalau mesin sektorialnya oke ya, nanti kan ke pajak juga oke. Tadi akan menciptakan juga pendapatan untuk dari sisi basis pajaknya tadi. Jadi artinya sektorialnya ini harus digerakkan mulai dari UMKM sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi UMKM juga harus didorong untuk terus berkembang ya tadi. Karena ini ekonomi rakyat nih, kan kita juga bicara ekonomi itu ada ekonomi besar, ada ekonomi rakyat. Tapi kita tidak mendikotomi, tapi semua harus saling terintegrasi. Jadi UMKM-nya berjalan, perusahaan-perusahaan besarnya juga kinerjanya juga baik, sehingga juga mendukung kepada pembangunan bangsa. Dan memang satu, kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada motor pertumbuhan itu dari government spending. Government spending sangat penting untuk multiplier effect, tapi dalam kondisi harus kembali konsolidasi ke 3%, nah harus ada driver-driver baru ya. Tadi dari sisi investasi, kemudian dari sisi konsumsinya dan juga dari sisi ekspor ya. Tapi kalau ya utamanya yang ditekankan sih nampaknya lebih ke investasi dan terutama ke ekspor produk manufaktur atau industri. Nah, itu yang bagaimana nanti kebijakan-kebijakan untuk mendukung ke arah sana. Tapi tetap stabilitasnya dijaga dulu, kredibilitasnya dijaga dulu, masyarakat juga tenang, dan kemudian itu tadi sinergi kebijakan
kebijakannya juga diperkuat dengan inovasi-inovasi kebijakan. Nah, jika itu semua bisa dilakukan dengan baik, tapi tentunya bertahap ya, nggak langsung sempurna pastinya, kita bertahap, yang penting itu dulu kita jaga gitu. Jadi ketika itu semua bisa, ya kita berharap potensi-potensi yang kita dapatkan dan harapan-harapan yang positif di RAPBN 2023 itu bisa kita capai, bahkan mungkin lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Kita memang ketahui bahwa di tengah tantangan ekonomi yang memang yang nyata memang ada seperti itu, tapi tentunya dengan strategi yang memang sudah dibuat dengan postur RAPBN 2023 ini kita harus tetap optimis, realistis, tapi tetap tadi waspada karena tantangan itu ada. Dan tadi ya kita harapkan kedepannya juga Indonesia masih tetap akan sehat ekonominya. Terima kasih Pak Lucky dan juga Mbak Telisa telah bergabung bersama kami, dan pemirsa Special Report akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.